Jadi Muhibi, gue dapet cerita ini dari temen gue. Jadi dia tuh punya tetangga waktu dia tinggal di Surabaya sekitar tahun 2014. Tetangganya ini tuh suami istri yang baru menikah. Kita sebut aja namanya Nisa sama Abil. Mereka tuh pasangan muda yang baru menikah 6 bulan dan baru pindah ke daerah rumah temen gue ini. Selama mereka pindah dan jadi tetangga baru, mereka tuh normal-normal aja Muhibi, kayak tetangga pada umumnya lah. Tapi ada satu momen yang bikin stres banget nih. Nah ini sekarang gue ceritain nih. Jadi kesehariannya Abil itu tuh kerja dan Nisa itu jadi ibu rumah tangga. Abil kerja dari jam 8 sampai 6 sore. Nah suatu hari si Abil ini tuh lembur dan harus nginep di kantor karena ada kerjaan yang belum beres. Jadi otomatis Nisa tinggal di rumah aja kan. Dari pagi Abil tuh udah bilang ke Nisa kalau dia tuh harus nginep dan Nisa juga udah oke nih sama hal itu. Udah tuh pergi si Abil jam 8 pagi, si Nisa seharian di rumah doang. Karena dia juga lagi gak ada tujuan mau kemana juga pada saat itu. Nah singkat cerita sekitar jam 8 malam Nisa udah mau masuk kamar karena dia bosan juga. Jadi mau tidur-tiduran sambil nonton TV aja lah di dalam kamar. Terus gak lama Nisa tuh dengar dari pintu depan tuh ada suara ketokan pintu. Terus dia langsung jalan lah dari dalam kamar. Keluar kamar terus dia berhenti di depan pintunya. Nah sebelum dibuka dia tuh nanya dulu siapa. Soalnya si Nisa tuh bingung, kok orang ini tuh bisa buka gembok pagar dan tiba-tiba udah ada di depan pintu. Akhirnya pas dia nanya kayak gitu, dijawab nih, ini aku bukain. Ternyata itu tuh suaranya si Abil. Dibukain lah langsung sama si Nisa di situ. Pas dibukain, Abil tuh langsung meluk Nisa kenceng banget dan jalan ke kamar. Nisa sebenarnya di situ bingung, katanya si Abil lembur, kok tiba-tiba pulang. Terus aneh banget kayak meluk-meluk begitu. Ya surprisein kali ya. Nah bisa jadi Muy. Tapi akhirnya tuh si Nisa langsung nutup pintu, dikunci sama dia dan dia tuh ngejar Abil langsung. Ditanyalah, kamu gak jadi lembur? Terus Abil tuh ngangguk doang. Abil langsung ganti baju, terus tiduran tuh di tempat tidur. Nisa di situ tuh seneng banget karena dia nggak jadi sendirian di rumah. Akhirnya Nisa tiduran lah di sebelah Abil. Terus Abil tuh kayak meluk-meluk Nisa dan gak lama mereka tuh berhubungan suami istri Muhibi. Nah setelah selesai, Nisa bilang, pijitin aku dong, capek juga nih. Langsung tuh dipijitin sama si Abil. Nisa tuh posisinya tengkurap, Abil tuh mijitin dari kaki dulu. Terus gak lama naik ke punggung. Nah karena Nisa di situ tuh maaf ya nggak pakai pakaian apa-apa. Jadi si Nisa tuh kayak kerasa gitu, kok ada bulu-bulu gitu ya. Terus Nisa nanya, ini pakai apa sih mijitnya, kok ada bulu-bulu? Tapi si Abil tuh disitu diem aja. Cuma nggak lama si Nisa tuh ngerasa ukuran tangan Abil tuh makin lama makin gede rasanya. Anjir. Nisa ngerasa aneh banget di sini. Akhirnya dia balik badan lah. Dan pas Nisa balik badan, Nisa tuh ngeliat kalau yang mijitin dia tuh bukan Abil, tapi sosok besar banget warna hitam. Matanya tuh besar sambil mulutnya tuh ngeluarin kayak iler gitu ke badannya Nisa. Aduh anjir, genderuwo. Genderuwo Muy, dan itu tuh bau banget. Anjir berarti dia berhubungan seks sama genderuwo. Iya Muy, sama kayak cerita lo tadi. Wow. Di situ Nisa tuh mau teriak pun gak kuat dan akhirnya dia pingsan lah di tempat. Nah besok paginya sekitar jam 8 pagi, Nisa tuh kebangun di tempat tidur masih dengan posisi yang sama. Dia kaget banget karena kesiangan dan dengar suara ketokan pintu. Langsung lah dia cepet-cepet pakai baju dan lari buat bukain pintu. Dan pas dibuka Muhibi, ternyata itu tuh Abil yang baru pulang kantor. Nisa langsung meluk Abil sambil nangis-nangis dan nanyain kalau semalam tuh Abil atau bukan. Tapi ya bener aja, itu tuh bukan Abil Muhibi. Abil bilang dia bener-bener baru pulang nih sekarang. Nisa nangis-nangis langsung lah ke si Abil. Dia cerita juga tuh ke Abil kalau dia tuh berhubungan badan sama sosok yang mirip Abil dan tiba-tiba berubah jadi genderuwo. Anjir. Seharian Nisa tuh cuma bisa bengong karena dia shock banget lah sama apa yang terjadi semalam. Abil yang capek karena baru pulang lembur juga masih belum bisa nenangin si Nisa. Jadi Abil tidur dulu lah isi tenaga. Dan malamnya Nisa dengan keadaan yang masih shock tuh akhirnya ditenangin sama Abil. Abil nyuruh Nisa sholat, nenangin diri. Karena Abil tuh disitu bingung juga harus ngapain. Terus sekitar jam 10 malam, sehabis makan malam, mereka berdua tuh ke kamar untuk tidur. Nisa gak berhenti dipeluk sama Abil sampai tiba-tiba gak lama mereka berdua tuh dengar ada suara ketokan pintu. Nisa yang masih shock tuh sebenarnya trauma banget sama suara ketokan pintu. Karena baru banget semalam kan dia dengar suara ketokan. Akhirnya karena Nisa juga gak mau sendirian di kamar, dia ikut Abil ngecek ke pintu depan.
Dengar ketokan yang masih ada, Abil tuh teriak, "Siapa ya?" Terus diem aja tuh, hening gak ada suara. Pas mereka mau balik lagi ke kamar, tiba-tiba ada lagi Muhibi, suara ketokan pintu. Kali ini yang nanya tuh Nisa. Dia bilang, "Siapa?" Terus dijawab Muhibi, "Ini aku, Abil. Anjir. Jangan percaya Abil yang ada di sebelah kamu." Anjir. Wah, di situ Nisa tuh langsung jatuh duduk di lantai. Dia shock banget karena kali ini beneran bingung banget lah. Siapa yang gak bingung gak sih Muhibi kalau di posisinya si Nisa itu? Tapi Abil yang di dalam rumah tuh langsung bilang ke Nisa, "Nisa, ini aku beneran suami kamu. Yang di luar tuh aku gak tahu siapa. Tapi kok suaranya persis aku ya?" Nah, karena didiemin sama mereka berdua, sosok Abil yang ada di depan pintu tuh ngegedor-gedor pintu rumah mereka. Terus sampai kayak nyakar pintu rumah mereka gitu, sampai bunyi ngilu gitu. Di situ tuh Nisa akhirnya tahu kalau Nisa tuh beneran sama Abil yang asli semenjak dicakar itu kan. Dan akhirnya langsung baca-baca doa lah mereka berdua biar dilindungin. Tapi sosok itu tuh nggak berhenti, bahkan malah bilang, "Buka, aku mau anak aku." Mereka berdua tuh kaget banget denger itu dan langsung larilah ke kamar, kunci pintu, terus mereka berdua berdoa. Nah, sejam kemudian suara itu tuh udah gak muncul sama sekali dan mereka akhirnya mau coba buat tidur. Tapi pas mereka mau tidur, tiba-tiba Nisa tuh ngerasa Muhibi di dalam perutnya Nisa kayak ada yang nendang-nendang gitu. Anjir. Langsung banget Muih. Fuck. Di situ dia tuh langsung kaget banget dan dia mual sendiri kan jadinya. Terus dia muntah-muntah lah tuh ke kamar mandi. Pas lagi muntah-muntah, mereka tuh jadi kepikiran sama omongan sosok yang menyerupai Abil tadi. Apa jangan-jangan si Nisa hamil? Nah, untungnya si Nisa tuh punya tes pack cadangan tuh di rumah. Jadi Abil langsung cepet-cepet lah ngambil tes pack itu dan ngasih ke si Nisa, dengan tujuan mau ngebuktiin kecurigaan mereka doang kan. Dan pas dicek sama Nisa Muhibi, bener aja tes packnya tuh garis 2. Si Nisa tuh hamil. Anjing serem banget. Mereka bener-bener kepikiran karena bener-bener kemarin malam Nisa tuh beneran berhubungan sama sosok genderuwo yang menyerupai Abil kan. Akhirnya mereka mutusin tuh buat besok langsung ke dokter buat cek USG. Nah, besok paginya langsung nih mereka OTW ke dokter. Pas udah sampai di dokter, mereka cek janin dan lain-lain. Dan yang bikin kaget tuh Nisa beneran hamil dan kehamilan ini tuh normal. Waduh. Jadi kelihatan tuh Muhibi bentuknya tuh kecil yang udah mau jadi bayi gitu. Dokter juga gak kaget sama sekali, bahkan ngucapin selamat ke si Nisa sama Abil. Wow. Nah, sepulang dari dokter sepanjang perjalanan ini tuh mereka bener-bener kepikiran lah sama kehamilan si Nisa ini. Di satu sisi mereka takut, tapi di sisi lain mereka juga harusnya bahagia kan karena dapat anak pertama. Iya. Nah, terus singkat cerita nih Muhibi, Nisa ngelahirin anaknya. Dengan waktu mengandung juga normal selama 9 bulan. Dan pas lahir pun anaknya normal juga kayak anak manusia gitu. Tapi Muhibi, setelah kelahiran anak pertama mereka bukannya hidup tenang, tapi malah dihantui sampai anaknya meninggal. Anjir, bertahun-tahun. Bertahun-tahun, Bi. Oh shit. Itu anaknya umur berapa Nat pas meninggal? Anaknya umur 7 tahun. Berarti 2014 ya. Berarti ya baru-baru ini dong meninggalnya. Anjir. Itu digentayanginnya sampai anaknya meninggal karena si sosok genderuwo itu dendam kah atau gimana ya? Nah, nanti gue lanjutin Muy di cerita selanjutnya. Lo bisa ceritainnya kapan? Ya di malam ini aja.